Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, nyalakan juga tombol subtitle. Perintah Kaisar Naga Bab 3039-3041. Melihat kondisi naga emas yang kesakitan, Dev tidak tahan. Pak Tua, tunggu apa lagi? Pada saat ini, naga emas yang kesakitan berkata kepada lelaki tua itu. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu perlahan memandang Dev, dan kemudian seluruh sosoknya menjadi semakin kabur, dan seluruh kekosongan mulai terdistorsi. Tiba-tiba, sejumlah besar retakan kosong muncul di sekitar, dan seluruh dunia tampak runtuh. Kekuatan isap yang sangat besar muncul dari celah-celah di kehampaan. Melihat ini, pupil Dev langsung menyusut, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Retakan hampa semacam ini memiliki daya isap yang kuat, jika tidak sengaja tersedot, pasti akan hancur berkeping-keping oleh aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Melihat munculnya retakan di kehampaan, iblis tua itu tidak lagi tenang, dan berkata dengan sedikit panik, "Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mati bersamaku?" Itu benar, kita seharusnya sudah lama mati dan seharusnya tidak muncul di dunia ini. Hanya saja kita akan membawa naga tua itu untuk dikuburkan bersama kita. Kata lelaki tua itu perlahan. Hahaha, bahkan jika aku memasuki celah kosong, aku mungkin tidak sepenuhnya binasa. Bagaimana klan naga kami bisa seperti kalian para biksu fana? Roh primordial naga emas tertawa terbahak-bahak, seolah dia tidak peduli. Mendengarkan percakapan antara roh primordial naga emas dan lelaki tua itu, iblis tua itu menjadi semakin gugup. Saudaraku, apakah kamu harus membunuhku? Aku tidak akan mempelajari keterampilan sihir lagi. Aku akan berkonsentrasi untuk berlatih teknik pemurnian tubuh kuno. Iblis tua itu takut. Jika dia benar-benar memasuki celah kosong, maka itu adalah akhir dari semuanya. Saat iblis tua itu berbicara, dia berjuang keras, dan terus-menerus mengeluarkan garis-garis kabut hitam untuk mencegah lelaki tua itu terus membuka celah di kehampaan. Sosok lelaki tua itu semakin lemah, dan dia akan menghilang. Dan roh primordial naga emas menyeret iblis tua itu dengan seluruh kekuatannya, dan menuju ke celah di kehampaan. Senior, jangan. Dev mati-matian menahan kekuatan hisap celah di kehampaan, dan berteriak keras. Dia tidak ingin leluhur klan pemurnian tubuh kuno dan roh primordial naga emas mati bersama untuk menghancurkan iblis tua ini. Anak muda, masa depanmu tidak terbatas, jangan bodoh. Pria tua itu memandang Dev sambil tersenyum, dan perlahan menghilang. Senior. Dev meraung, matanya penuh kesedihan. Senior naga emas, senior naga emas. Dev memandang roh primordial naga emas. Pada saat ini, roh primordial naga emas terjerat dengan iblis tua, dan telah mencapai celah dalam kehampaan. Jangan khawatir, bahkan jika aku memasuki celah dalam kehampaan, aku belum tentu mati, kita mungkin bisa bertemu lagi, tapi aku tidak tahu berapa tahun lagi. Tapi aku harap ketika aku melihatmu, klan naga sudah dihidupkan kembali saat itu, dan kamu sudah menjadi penguasa klan naga. Naga emas menatap Dev dan berkata, "Senior naga emas, aku." Dev tidak tahu harus berkata apa, karena itu terlalu jauh untuknya. Merevitalisasi klan naga. Menjadi penguasa klan naga. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu kalimat. Pada saat terakhir ini, aku akan memberikan hadiah untukmu. Roh primordial naga emas tersenyum tipis, dan menyeret iblis tua itu langsung ke celah kosong. Ada semburan cahaya putih yang menyilaukan dari celah-celah kekosongan, dan suara sengsara iblis tua itu terdengar sangat menakutkan. Segera, dari celah kehampaan, cambuk ajaib itu jatuh dengan cepat, dan Dev langsung menangkapnya. Tepat ketika Dev menangkap cambuk ajaib, cahaya putih lembut jatuh dari celah kehampaan. Segera setelah itu, celah kosong perlahan tertutup. Tiba-tiba, seluruh dunia mulai bergetar, pemandangan sekitarnya berubah, dan dunia mulai runtuh. Dua dunia iblis tua dan leluhur klan pelatihan tubuh kuno runtuh saat ini. Tempat di mana Dev dan yang lainnya berada adalah tempat dua dunia bergabung, jadi mereka akan hancur sangat kejam. Yang lain tidak tahu sama sekali apa yang terjadi, mereka hanya tahu bahwa gunung-gunung tiba-tiba terguncang, dan situasinya tiba-tiba berubah. Dev dan yang lainnya telah berada dalam ilusi, jadi Carson dan yang lainnya tidak melihat banyak pertempuran di dalam, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa iblis tua telah tersingkir. What happened Ayanaon? Bagaimana ini bisa terjadi?
Dunia ini sepertinya akan runtuh, dan pemandangan di sekitar berubah dengan cepat. Mungkinkah iblis tua itu sudah mati? Semua biksu berdiskusi dan mengungkapkan sangat cemas. Melihat ini, anggota lain dari 5 elemen iblis surgawi saling memandang, dan tiba-tiba tubuh mereka tersentak, dan mereka menghilang dalam sekejap. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka harus lari. Bahkan jika iblis tua menang, mereka tetap tidak punya apa-apa untuk dimakan. Jinsa adalah contoh terbaik, dia dirasuki tanpa mengeluarkan suara, dan jiwanya musnah. Dan pada saat ini, dengan kematian iblis tua, ilusi juga menghilang. Dev melompat dengan penuh semangat, menangkap cahaya lembut yang jatuh. Ketika Dev melihat, dia menemukan bahwa itu adalah manik putih. Pil jiwa es. Dev membuka matanya lebar-lebar, penuh kejutan. Pil es ini ditelan oleh iblis tua, pada saat itu pil esnya tidak sempurna, dan ada beberapa bintik hitam di atasnya. Tapi sekarang, pil jiwa es telah menjadi murni dan tanpa cacat, memancarkan cahaya putih yang suci dan lembut. Mungkinkah ini hadiah yang dikatakan senior naga emas? Dev sangat gembira, dengan pil jiwa es ini, dia bisa kembali dan menyerahkannya kepada putri dari Kabupaten Jialing. Menyimpan pil jiwa es, Dev perlahan berjalan keluar dari kabut hitam. Semua orang melihat bahwa cahaya keemasan perlahan muncul di kabut hitam, diikuti oleh sesosok. Jadi orang menaruh hati mereka di tenggorokan mereka. Jika sosok ini adalah iblis tua, maka tak satu pun dari mereka akan selamat. Tapi segera, semua orang melihat dengan jelas bahwa orang ini adalah Dev, bukan iblis tua. Kali ini, semua orang menghela nafas lega, alhamdulillah. Segera, semua kabut hitam menghilang, dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Tuan Chen, di mana iblis tua itu? Yulia melangkah maju dan bertanya dengan tergesa-gesa. Mati, dunia di sini akan runtuh, kita harus mengambil kesempatan ini untuk pergi. Kata Dev kepada semua orang. Ketika mereka mendengar bahwa iblis tua itu sudah mati dan mereka bisa pergi dari sini, mereka semua sangat gembira. Tidak ada lagi yang bertanya tentang harta karun, lagi pula, hidup adalah hal yang paling penting. Semua orang mulai melarikan diri satu demi satu, ingin pergi dari sini sementara dunia benar-benar runtuh. Dunia saat ini sudah runtuh, dan ada retakan di mana-mana, mereka bisa pergi sepenuhnya. Di mana 5 elemen iblis surgawi? Dev mengamati saat ini bahwa orang dari 5 elemen iblis surgawi menghilang tanpa jejak. Mungkin mereka melarikan diri, tidak ada dari kami yang memperhatikan. Kata Charson. Lari, jika beberapa orang tidak melarikan diri, akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapinya. Kata Sun Tua. Memang benar, sekarang Dev sudah kelelahan, akan sangat sulit untuk berurusan dengan 4 orang dari 5 elemen iblis surgawi hanya dengan mengandalkan orang lain ini. Ayo pergi, jangan tunda lagi. Desak Kong Tua, dia takut setelah dunia ini benar-benar runtuh, mereka semua akan terjebak di sini sampai mati. Sekelompok orang segera melompat, Yulian dan Gilbert melindungi Dev di kedua sisi, mereka tahu bahwa Dev dalam kondisi buruk dan sepertinya kelelahan. Pemandangan di depan mata semua orang terus berubah, sampai akhirnya padang salju putih muncul, dan semua orang tahu bahwa mereka telah benar-benar pergi. Setelah melarikan diri sepenuhnya, semua orang menarik napas dalam-dalam, merasa seperti masih hidup setelah bencana. Kakak Chen, terima kasih. Kamu telah menyelamatkan kami beberapa kali. Jika ada kebutuhan di masa depan, bicara saja, kami benar-benar berkewajiban untuk memenuhinya. Sekarang mereka telah melarikan diri, tempat harta karun adalah jebakan besar, mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan hampir mati di dalam, jadi mereka bertiga berencana untuk meninggalkan tanah utara yang ekstrim ini. Mungkin saya tidak akan pernah berani datang lagi dalam hidup saya. Beberapa senior, saya menyesal memiliki tenggat waktu. Dev menangkupkan tangannya. Ketiganya berbalik dan pergi, dan segera sosok mereka menghilang ke padang salju yang luas. Pada saat ini Charson juga memandang Dev dan berkata, adik laki-laki, tidak peduli keluhan apa yang kau dan aku alami sebelumnya, tapi kali ini, aku, Charson Ning, berutang budi padamu, dan aku akan pergi juga. Tapi aku akan mengingat jasamu hari ini. Patriark Ning, selamat tinggal, Dev mengangkat tangannya. Charson pergi, diikuti oleh hanya 2 pelayan dari keluarga Ning, awalnya ada lebih dari selusin orang, tetapi sekarang hanya tersisa 3, dan bahkan putranya tidak ada di sini. Apa yang disebut tanah harta karun ini benar-benar berbahaya. Tuan Chen, kami juga mengucapkan selamat tinggal. Rahmat menyelamatkan nyawa tidak akan pernah terlupakan.
Barney dan biksu biasa melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Dev. Tak satu pun dari kultivator biasa ini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Dev, tetapi saat ini di depan Dev, mereka semua hormat. Rekan Taois, hati-hati. Kalian harus pergi bersama sebanyak mungkin. Sekarang 5 elemen iblis surgawi telah melarikan diri dan masalah Liga Iblis tersegel telah terungkap, mereka pasti akan menemukan cara untuk membunuh siapapun yang mengetahui cerita dalamnya, jadi kamu akan sangat berbahaya dan harus tetap waspada. Dev menoleh ke Barney untuk mengingatkan. Bagaimanapun, mereka bertiga sangat kuat, dan Charson, sebagai kepala keluarga Ning, juga memiliki pengaruh tertentu, tetapi Barney dan pembudidaya biasa lainnya berbeda, kebanyakan dari mereka bertarung sendirian, dan ketika mereka menjadi sasaran Liga Iblis tersegel, mereka hanya bisa dibantai. Terima kasih, Tuan Chen, telah mengingatkan kami bahwa kami akan pergi bersama, tetapi Anda harus lebih memperhatikan. Liga Iblis penyegel hampir ada di seluruh dunia surga dan manusia, dan mereka memiliki banyak mata-mata. Barney juga mengingatkan Dev. Di ujung utara ini, Liga Iblis tersegel tidak berani main-main. Jika mereka berani menargetkan Tuan Chen, keluarga Gao saya akan membiarkan mereka datang dan pergi. Kata Gilbert dengan percaya diri. Selama Liga Penyegelan Iblis berani menargetkan Dev di ujung utara, keluarga Gao pasti tidak akan duduk diam. Gerard Gao tidak akan diam. Menargetkan Tuan Chen di ujung utara, klan pelatihan tubuh kuno kami tidak akan diam. Gilbert baru saja selesai berbicara ketika sebuah suara tua terdengar. Tidak jauh dari sana, patriark dari klan pemurnian tubuh kuno datang perlahan, diikuti oleh Walton, Watt, dan Ruby. Patriark, kenapa kamu ada di sini? Dev tampak terkejut. Ketika Gilbert melihat anggota klan pelatihan tubuh kuno, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegang. Hanya ada beberapa keluarga Gao yang dia bawa sekarang, dan sekarang para patriark dari klan pemurnian tubuh kuno telah datang, bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Tapi patriark dari klan pelatihan tubuh kuno bahkan tidak melihat Gilbert, dan langsung berjalan ke arah Dev. Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan harta karun itu? Tanya patriark. Dev mengangguk, aku mengerti, dan kemudian aku mengeluarkan latihan dan harta dari klan pelatihan tubuh kuno dari cincin penyimpanan. Melihat ini, sang patriark begitu saja menyimpan semua barang itu. Dev tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, yang dia inginkan adalah pil jiwa es, dan sekarang setelah dia mendapatkan pil jiwa es, dia juga tidak menginginkan harta dari keterampilan klan pemurnian tubuh kuno ini. Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Sang patriark terus bertanya. Dev mengangguk lagi, dimengerti. Yang lain tampak bingung, tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Dev, apakah kamu baik-baik saja beberapa hari ini? Ruby berlari ke depan, memeluk Dev dengan erat dan bertanya. Aku baik-baik saja. Dev membelai kepala Ruby dengan lembut. Baru beberapa hari sejak mereka berpisah, seperti 3 musim gugur di antara mereka berdua. Ayo pergi, kata sang patriark. Kamu mau kemana? Dev tampak terkejut, tidak mengerti apa yang dikatakan patriark. Keluarga Gao, tidakkah kamu ingin pergi ke keluarga Gao? Sang patriark berkata dengan senyum tipis. Ayo pergi. Dev mengangguk. Tapi dia sedikit terkejut, apa yang dilakukan patriark dari klan pemurnian tubuh kuno ke keluarga Gao. Bersambung.